Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita, kebersamaan kita di sini akan mendapatkan perkenan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebaikan kita diterima olehnya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini tanggal berapa, Bu? 5 Mei 2025. Alhamdulillah, hari ini adalah public holiday dalam rangka memperingati apa, Bu? Kemerdekaan atau apa? Kelahiran Buddha. Buddha. Pernah ketemu Buddha? Dengar. Alhamdulillah diperingati ya, Bu ya. Sebagian sarjana ahli agama, perbandingan agama, ada yang mengatakan bahwa Buddha itu hakikatnya sebenarnya nabi, seorang nabi, tapi nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, faktanya memang menurut saya kemungkinan besar. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Buddha sendiri loh ya, bukan umatnya, tapi Buddhanya ya. Itu ajarannya semuanya sangat tepat sesuai dengan ajaran Nabi, terutama dalam hal etika bersosial. Ya. Ada yang pernah belajar agama Buddha? Belum? Dulu waktu SD, SMP nggak pernah belajar ya? Atau pernah dengar-dengar? Iya, jadi Buddha itu kalau saya baca ceritanya sama dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ayahnya Buddha itu seorang raja, Bu. Saking cintanya kepada anak, takut anaknya itu terpengaruh dengan budaya luar, atau takut terpengaruh bergaul dengan orang-orang miskin, orang-orang yang kelasnya di bawah. Akhirnya Buddha ini sejak lahir ya sampai dia dewasa itu dikurung di istana. Itu sejarahnya begitu ya, saking takutnya. Bapaknya agama Hindu bapaknya. Kemudian sampai Buddha ini dibujuk terus supaya jangan keluar ya, dengan diberikan berbagai macam fasilitas kemewahan yang luar biasa, nggak bisa didapatkan di luar ya. Apapun yang diminta semuanya diberikan kepada anaknya ini, yang penting jangan keluar ya. Nah, pada suatu hari karena mungkin dia merasa bosan di istana terus ya, Bu ya. Jangan dikira kalau hidupnya di istana terus itu enak, Bu. Belum tentu ya, Bu ya. Ya, belum tentu. Tidak ada freedom, kebebasan ya. Akhirnya Buddha itu mendapatkan intuisi. Apa intuisi itu? Semacam wahyu, bukan petunjuk dari Allah ya. Petunjuk dari Allah. Sampai-sampai sebelum mendapatkan intuisi ini, sampai-sampai dikawinkan ya. Pokoknya yang penting jangan keluar. Tapi setelah mendapatkan intuisi ataupun semacam wahyu dari Allah ya, akhirnya Buddha ini disuruh keluar dari istananya ya, dijaga ketat, sama seperti hijrahnya Nabi dikepung. Kalau Nabi dikepung ya, Bu ya, oleh musuhnya. Kalau yang Buddha ini memang dari istana sendiri, dijaga ketat, pokoknya jangan sampai keluar dari istana ini. Apa yang terjadi? Buddha disuruh membaca sesuatu ya. Kalau Nabi disuruh membaca, ada dalam surat Yasin ya, Bu ya, sebelum keluar ya, Bu ya, untuk menaburkan apa? Pasir ya, sambil membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum
Nabi menaburkan debu itu sehingga musuh-musuh yang mengepung semuanya tidur mati semuanya. Kayak dibom juga nggak bangun itu. Nah, itu kehendak Allah ya Bu ya. Akhirnya Nabi bebas keluar dan meninggalkan Sayyidina Ali yang masih kecil ketika itu, ya. Nah, sama halnya dengan Buddha. Jadi ketika itu dia baca mantra sambil menaburkan debu pasir. Itu kisahnya ada dalam kisah Buddha ya Bu ya. Sehingga orang-orang yang menjaga di dalam istananya maupun di luar semuanya tergeletak tidur mati kayak seperti terjadi di zaman Nabi. Wah, jadi luar biasa ini ya. Dan di luarnya itu ada yang nunggu namanya Shana dengan kereta kudanya, ya. Dan Shana ditunggu di luar, akhirnya Buddha keluar dari pintu istananya langsung naik kereta kudanya. Dari situ dia berjalan, ya. Berjalan kisahnya itu sampai Buddha menemui ada orang-orang yang bungkuk, ya. Dia nanya karena nggak pernah ketemu orang bungkuk tuwek itu, nggak pernah Buddha ketemu. Pertama kali ya ketemu orang bungkuk itu what the hell is that? Kalau bahasa Inggrisnya, lo itu kok orang kok bungkuk opok sebab ini kok. Ya. Akhirnya sana menjalan. Itulah sunnah kehidupan. Kita semuanya akan mati bungkuk seperti itu. Ya. Anda sekarang yang masih muda-muda, nantinya ketika umurnya pinten Bu? 60, 70, 80. Ya kayak itulah bawa teken ya Bu ya. Jalannya pelan-pelan. Nah, itu aneh Buddha ngeliat kayak gitu karena nggak pernah ngeliat itu, ya. Ngeliat lagi orang lagi kesakitan di pinggir jalan, lo itu opok meneh itu. Aneh aku ngeliat ini pemandangan yang aneh-aneh ya. Sana mengatakan, ya itulah sunnah Tuhan, ya, sunnah alam yang semuanya akan seperti itu. Kita semuanya akan sakit. Sesehat apapun manusia di dunia ini ya Bu. Dokter aja sakit apa enggak Bu? Sakit. Benar? Iya. Dokter aja ada yang cepat mati ya Bu ya? Iya. Nah ini, jadi wah luar biasa. Luar biasa. Ada lagi orang yang mengemis-ngemis ya, minta-minta. Itu apalagi kok dia tangannya nyadong-nyadong ya. Berarti itulah sunnatullah orang miskin ya. Dan kita semua nanti akan pasti meminta bantuan kepada siapapun, ya. Kita tidak selamanya kuat ya Bu ya, tidak selamanya berkuasa, tidak selamanya memerintah. Semuanya ada batasnya, ada ajalin musamma, ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Sekarang kaya raya, nanti kalau udah sakit, semua kekayaannya tidak berguna sama sekali. Betul Bu? Orang yang menggeletak terbaring di rumah sakit, punya duit triliunan, punya rumah mewah puluhan ratusan, punya pesawat kapal terbang, bisa membantu emang gak sih Bu? Sementara nafasnya udah ngik ya Bu ya. Jantungnya sakit, semuanya sakit, nggak ada gunanya sudah. Semuanya akan lemah ya, dan dia perlu pertolongan. Nah ini akhirnya menyadari Bu, Buddha oh ya benar juga ya nantinya seperti begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Buddha bertapa, ya dicari-cari Bu oleh orang tuanya, wah nggak ketemu ya Bu ya, yang pada akhirnya ya bertemu, bertapa kemudian mendapatkan satu ajaran ya yang disebut sebagai ajaran Bodhi, yaitu Buddhism ya, Bodhi, ajaran Buddhism. Dan inilah ajarannya sangat sesuai sekali dengan ajaran Islam ya, terutama dalam konsep kehidupan. Dikatakan oleh Buddha, dan ini sesuai dengan Al-Quran ya, dalam surat Al-Quran ayat surat Tabarak ayat yang kedua, ada yang hafal? Tabarakalladzi biyadihil mulku, terus khalaqal mauta wal hayata, sampai di situ ya. Liyabluwakum, Allah telah menciptakan kehidupan dan kematian dalam kehidupan ini ya, yaitu untuk menguji dirimu. Nah ini ya, jadi hidup ini merupakan apa? Ujian, menguji dirimu ya.
Apakah Anda mampu dalam ujian itu? Maka dalam sistem ajaran Buddha disebutkan bahwa life is dukkha. Life is dukkha. Dalam bahasa Inggris, life is suffering. Apa suffering itu? Ya ujian penderitaan itu. Nah, iya sampai begitunya. Dunia ini memang tempat ujian. Life is suffering. Itu Buddha kan ngomong loh, Bu. Dan ini di-approve oleh Al-Quranul Karim. Ibu kalau hafal surat Al-Kahfi juga begitu. Dalam ayat berapa itu? 7 atau 8 ya. Ada yang hafal surat? Kalau dari awal apa? Dari awal tapi coba yang ketujuh, Bu. Coba yang ketujuh atau 8. Labithina fiha abada. Terus Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum. Tolong terjemahkan, Bu. Tidaklah kami jadikan terus lah the best. Nah, ini ya. Jadi, wah ini cocok banget, Bu. Cocok. Ya. Jadi, life is dukkha. Dukkha itu bahasa Sanskerta. Duka cita. Lah sama sebenarnya, Bu ya. Yang dalam bahasa Sanskertanya K-nya itu ada 2. Dukkha, bukan duka saya, duka lara. Ya itu duka lara sebenarnya. Tapi dalam Sanskerta K-nya 2. Life is dukkha. Life is suffering. Hidup ini adalah ujian kepada semua. Ya, bukan sekedar orang miskin saja yang lagi diuji, bukan sekedar orang yang lagi sakit saja diuji, bukan orang yang lagi banyak utangnya saja lagi diuji, orang yang akeh duitnya sak triliunan itu juga lagi diuji. Setuju, Bu? Semuanya diuji. Anda, saya lagi sehat juga lagi diuji. Ya, apalagi yang lagi di rumah sakit terbaring. Ya, yang banyak rekeningnya gendut juga lagi diuji. Yang gajinya gede lagi diuji, ya Bu ya. Yang punya kapal terbang lagi diuji. Yang jalannya kaki, yang jalan kaki juga lagi diuji semua. Anda duduk di sini lagi diuji. Sabar apa enggak dengerin saya ini? Kalau enggak sabar pegang HP lagi, ngobrol lagi, lah ini namanya lagi diuji. Namanya gagal, tapi ya sedikit tapi enggak semuanya ya. Nilainya turun, enggak 100. Semuanya diuji, Bu, diuji. Mana yang sabar di antaramu, ya Bu ya? Iya, Pak. Iya, bagi orang kaya apakah dia itu sanggup membantu yang lain, ya? Orang yang ganteng, cantik, apakah dia merendahkan tetangganya atau orang sebelahnya, ya Bu ya? Iya. Kan ada begitu, Bu. Sombong itu diantaranya penyebabnya adalah cantik ganteng. Ya, mentang-mentang paling cantik, sebelahnya irungnya bisa. Apalagi IR krempeng, wah bis. Nah, kalau dia nggak sanggup menahan omongannya itu, berarti dia gagal. Iya, Pak. Harusnya dia bersyukur ya, Bu ya. Alhamdulillah aku kok lebih lengkap, lebih apa, Bu? Lebih cantik, hidungnya sedikit mancung ya, warna kulitnya agak apa? Putih. Harusnya bersyukur. Nah, jangan malah ngenyek orang sebelah kiri kanan kita. Itu namanya gagal ujiannya. Life is suffering. Apa artinya? Ujian, penderitaan. Hidup ini adalah ujian semua. Anda sekarang lagi lulus ya, enak di sini nggak kesel ya Bu ya. Tapi nanti belum tentu loh keluar dari masjid ada orang nyinyir misalnya. Nah, di situ Anda diuji, ya. Jadi ujian itu 24 jam per day loh Bu. Iya. 24 jam per day seumur hidup sepanjang hayat kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Mas Buddha. Buddha itu sendiri sebenarnya Bu,
tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dirinya itu sebagai God. He never say, never claim that I am a God. Meng-mengan. Apa artinya? Tidak pernah mengatakan. Dia tidak pernah mengklaim, mengaku, mendakwah dirinya sebagai apa? Tuhan. Never say that. Yang jadi masalah adalah pengikutnya terlalu ta'assub sama dengan Yesus. Yesus dalam Injilnya, dalam bahkan kitab Bible sekarang ini yang dibikin manusia, tidak ada satu kata pun yang mengatakan I am your God. Ya, worship me. Itu enggak pernah. Aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Enggak pernah ngomong kayak gitu Yesus. Permasalahan sekarang adalah, bukan sekarang, dari tahun 1000 hampir 2000 tahun ya Bu ya, 2000 tahun lebih. Pengikutnya ya, mereka mengikuti doktrin Paulus yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan ataupun Tuhan itu sendiri. Nah, naik pangkat ya, Yesus naik pangkat menurut agama mereka ya Bu ya. Awalnya anak Tuhan, tapi sekarang jadi Tuhan. Dan Yesus sekarang disebut-sebut lebih sering ketimbang bapaknya. Ya, coba ibu-ibu lihat di drama-drama ya Bu ya, di orang-orang yang sebelah ya Bu ya. Yang sering disebut adalah Jesus. Allahnya nggak disebut. Nah, ini ya. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan sekalipun bahwa dirinya apa? Tuhan ataupun God. Ya, bahkan dalam banyak ayat Injil mengatakan I am messenger of God. Aku ini adalah utusan Tuhan. Ya. Jadi ini fanatisme yang terdapat pada agama-agama lain. Beda dengan Islam. Ada enggak umat Islam yang jumlahnya 1.800.000.000 orang sekarang ini yang pernah mengatakan bahwa Muhammad is son of God? Tidak ada. Ada enggak? Tidak. Enggak ada yang berani ya Bu ya. Iya. Lah itu hebatnya mukjizatnya Islam. Enggak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa Muhammad itu anaknya Tuhan. Enggak ada ya Bu ya. Karena prinsipnya jelas dalam Islam itu ya, yang dikenal dengan kunci step pertama seseorang masuk Islam adalah mendeklarasikan kedua syahadat. Dalam bahasa Jawa nih, syahadaten. Pernah dengar syahadaten? Zaman dulu terkenal itu. Ada pintu syahadaten, ada nama pintu. Ya, sampai di Bangkok ada itu, satu masjid tua di Bangkok. Ada pernah ke Thailand, Bangkok itu. Kunjungi masjid tertua di Bangkok, ya. Di depan pintu masjidnya itu, barang siapa yang ingin masuk masjid harus membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadaten, syahadatain bahasa Arabnya sebenarnya ya. Tapi masuk ke Jawa jadi apa? Syahadaten. Pintu gapura. Gapura itu pengampunan. Gofur. Oh, sampai ke Jawa apa? Gapura. Gopura, Gopura rahimah. Pintu gapura, ya pintu pengampunan maksudnya, bukan pintu itu, bukan pintu rumah. Kembali ke Mas Buddha. Jadi life is suffering. Ini saya kasih wawasan ya Bu ya, supaya kita tidak membenci agama lain ya. Saya ngambil dari dasarnya ya. Jadi ajarannya luar biasa. Lah, bagaimana untuk supaya kita ini lolos dari ujian? Itu ada caranya dalam ilmu Buddha, dalam agama Buddha ya. Yaitu dengan eliminating the craft. Yaitu harus mengeliminasi desire, apa itu? Syahwat lah, syahwat. Harus mematikan syahwat, harus menutup nafsu syahwat. Sama dengan kita Bu ya, sama dengan apa agama Islam ya. Dalam hadis disebutkan huffatil jannatu bil makarih
wa huffatun nar bisyahawat. Pernah nggak baca hadisnya? Surga itu dikelilingi, ditutupi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, yaitu ujian. Sementara neraka dikelilingi ya oleh syahwat, pintu yang memudahkan masuk neraka. Ini Bu. Saya kaji betul ya antara agama Budanya itu sendiri dengan personalitas Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi cara untuk lulus mengeliminasi nafsu syahwat, ya, itu merupakan kunci kebahagiaan. Jadi kalau ada syahwat-syahwat, keinginan yang tidak sesuai dengan agama kita harus apa Bu? Tutup serapat-rapatnya. Hari liburan begini ada yang ngajak enjoy cari lelaki di luar. Misalnya ya Bu ya. Ini syahwat bukan Bu? Ini pintu syahwat ya Bu ya. Sanggup napa buatan panjenengan menyetop ini? Nah ini karena tadi kata Nabi, pintu neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat. Jadi kalau syahwatnya ditunaikan, maka mudah akan melebu kemana? Neraka ke surga. Maka harus tutup pintu kemaksiatan sekecil-kecilnya ya Bu ya. Karena kecil itu kalau dibuka terus nanti akan membesar. Ya, api kalau dibiarkan terus terbakar di hutan akan membesar ya Bu ya. Jadi harus terus disiram pakai apa? Air. Nah, syahwat juga demikian. Nah, diajarkan lagi dalam ilmu Buddha, dalam agama Buddha. Lalu bagaimana untuk menutupi, untuk mengontrol istilahnya, mengendalikan? Karena syahwat juga nggak boleh tutup semuanya ya Bu ya. Iya, nafsu syahwat itu ada yang harus di-channelkan, apa bahasa? Disalurkan. Nah, harus dihalalkan habis paling enak ya Bu ya. Iya, manusia kan punya syahwat ya Bu ya. Syahwat, ya syahwat, nafsu syahwat laki perempuan. Ada lagi nafsu syahwat kekayaan ya Bu ya. Nafsu syahwat supaya dianggap dirinya paling top. Lah itu juga syahwat termasuk Bu. Keinginan-keinginan yang negatif disebut syahwat. Ya. Nah, maka harus disalurkan. Ya. Kita laki-laki perempuan yang sudah ngebet pengen banget kawin, ya aja zina gitu loh. Iya, ada caranya. Disalurkan kepada hal-hal yang halal. Gimana caranya? Ya, kawinkan. Nah, makanya hadis Nabi sangat tepat yang ditunjukkan kepada anak-anak muda ya Bu ya. Ya ayyuhas syabab, ya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kalangan anak muda-mudi, siapapun Anda yang sudah mampu untuk berkeluarga, maka kawinlah sekarang. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan nikah kawin itu anak-anak muda ini akan dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Wah, hebat sekali Bu jalannya ya Bu ya. Islam memberikan alternatif jalan yang sangat mulia sekali. Hebat. Jadi tidak setiap syahwat itu enggak baik. Ya, kemauan pengen jadi kaya itu bagus apa enggak bagus? Bagus. Tapi kekayaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu. Jadi tidak semuanya enggak bagus. Ya, tapi harus disalurkan ke saluran-saluran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mengendalikan syahwat ini? Oh, jadi saya ngajarin Buddha nih ya Bu ya. Enggak apa-apa ya Bu ya. Karena sangat cocok klop dengan agama Islam Bu. Nanti kita akan teruskan ya kajian. Bagaimana cara mengendalikan syahwat? Sampai diajarkan oleh Buddha itu sendiri, dan ini sangat sesuai diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buddha mengatakan syahwat itu bisa dikendalikan atau dieliminasi dengan melalui
Eight noble truths. Ada yang ngerti nggak ini? Eight noble truths, path bisa juga. Ada 8 path, 8 jalan, ya, yang mulia untuk dapat mengendalikan syahwat ini. Mana yang 8 ini? Pertama, berkata benar. Apa, Bu? Berkata benar. Wah, ini caranya, Bu, ya. Melihat hanya yang benar-benar, mendengar hanya yang benar-benar, mencium, pernah mencium, Bu? Nyium siapa, Bu? Bojone anake. Bau sayur bener. Kalau sayurnya nggak benar. Dosanya irung itu apa, Bu? Kita sudah bahas kalau nggak salah. Dalam hadis wudhu, ya, Bu, ya. Siapa yang membasuh mukanya, siapa yang membasuh hidungnya, maka dosa-dosa hidung akan berguguran ketika itu. Barang siapa yang berkumur, maka dosa-dosa mulut akan berguguran ketika itu. Barang siapa yang membasuh muka, dosa-dosa muka, ya, akan berguguran, ya, sampai ke pinggir telinganya. Itu dosa muka ini bisa dihapus dengan wudhu, ya, Bu, ya. Apalagi ketika membasuh tangan, maka semua dosa-dosa tangan akan apa? Berguguran, ya. Dan terakhir, bukan terakhir, kemudian berikutnya, barang siapa yang mengusap kepala, maka dosa-dosa kepala ini, Bu, akan berguguran ketika itu juga. Apa dosa kepala itu? Lah, sering suuzon, ya, Bu, ya. Sering mangkel, sering memberikan inisiatif yang enggak bagus kepada orang, ya. Sering ngompori orang, termasuk loh, Bu. Pernah ngompori orang? Lah, itu asalnya dari kepala itu loh, Bu. Nah, ya. Jadi sebenarnya orang yang berwudu terus menerus, apalagi kita sebagai seorang muslim 5 kali, ya, Bu, ya, minimum, ya, sebenarnya dosa-dosanya itu wis berguguran, lebur semua, dan kita menjadi orang yang bersih sebenarnya, Bu. Sebenarnya saya meyakini begitu, ya. Maka istiqomahkan terus, ya, Bu, ya. Salat 5 waktunya ini jangan sampai ditinggal. Jangan sampai ditinggal, ya. Dengan wudunya saja sudah menggugurkan apa? Dosa-dosa, apalagi dengan sholatnya. Makanya yang namanya orang mukmin itu sudah pasti masuk surga, Bu. Sudah pasti. Sudah pasti yang mengucapkan la ilaha illallah, apalagi sembahyang, ya, Bu, ya. Cuma ya cepat lambatnya itu Allahu a'lam. Kita mintanya yang ekspres, ya, Bu, ya. Nah, melalui jembatan apa itu? Bukan jembatan itu loh yang ke Makau, Zuhai. Itu jauh itu, ya. Yuna. Siratal mustaqim di sana, apalagi Yun. Nah, ya. Tapi semuanya akan diselamatkan dengan amal ibadah kita di Hongkong ini. Kalau kita di Hongkong, ya, Bu, ya. Maka Anda, kita semua termasuk saya, selagi, ya, apa itu? Selagi hayat dikandung badan, selagi masih sehat, Ibu, please, apa yang Anda kita semua lakukan hanya yang baik-baik saja. Ini karena semuanya akan direkod, akan dipoto, akan direkam, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan satu kebaikan walaupun sekecil biji apa? Pernah lihat biji sawi? Belum pernah. Saking sayanya, say itu apa? Kecil. Saking kecilnya siapa yang nggak bisa ngelihat? Ya itulah, perbuatan apapun, ucapan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya akan diedengkan. Tahu diedengkan? Bahasa ini macam-macam, minta maaf ya, bahasa rujak, ya. Semuanya akan dipresentasikan maksud saya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sangat tepat apa yang dikatakan Buddha, semuanya harus baik, 8 kebaikan.
kerja harus baik, membelanjakan harus ke jalan yang baik, berpikir harus yang baik, sampai memutuskan sesuatu harus yang terbaik. Wah ini Bu. Jadi kalau semua kebaikan-kebaikan yang 8 ini kita lakukan, insya Allah Bu, yang namanya syahwat godaan setan itu akan lari dari kita. Nggak berani Bu setan tuh kalau dengan orang yang istiqomah kuat imannya itu nggak berani Bu. Orangnya ikhlas itu setan nggak berani. Ya, ini ditegaskan sendiri dalam surat An-Nahl. Illa ibadakal mukhlasin, kata Allah. Ya, setan pernah Bu, ketika setan diancam oleh Allah, ya, bahwa kamu semua nanti tempatmu di neraka jahanam, ya. Tapi setan mengatakan, no problem ya Allah. Nah gitu Bu. Iya, nggak apa-apa aku masuk neraka semua kami, tapi aku minta syarat ya Allah, please. Allah mengatakan, apa permintaanmu? Para setan mengatakan, biarkan kami ya Allah mengganggu Bani Adam ini, ya, supaya mereka ini nantinya bersama-sama kami di neraka. Nah, ya, Allah menjawab lagi, monggo. Tetapi ada satu kelompok yang tidak kamu dapat taklukkan, adalah orang-orang yang ikhlas. Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gak akan mampu ditarik, digoda, disuap, apa selain disuap itu? Sogok. Aduh susah banget mau nyogok sogok. Triliunan pun dolar, ya, yang mau disogokin ke orang yang ikhlas, itu mereka nggak akan mau. Kenapa? Kenikmatan dunia ini sangat temporer bagi orang yang beriman, ya Bu ya. Iya, dan kekayaan itu belum tentu dapat kita nikmati semuanya Bu. Iya, ada orang yang mungkin teman kita ya Bu ya, sudah 25 tahun banting tulang kerja keras di Hong Kong ini, ya. Duitnya sudah ngumpul semua, rumah sudah jadi, mobilnya sudah disediakan 2, mau pulang tiba-tiba innalillahi, sudah di sininya nggak sembahyang misalnya ya Bu ya, bangkang Allah, belum sempat menikmati kekayaannya, tiba-tiba apa Bu? Sudah di sininya sengsara, apalagi di ini dunia ya Bu ya. Awas Bu.